Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raditya Nugroho dari kelas 11.1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori gas kinetik sebagai bentuk pengayaan fisika. Kalian pernah nggak sih mompa ban? Pas dipompa terus, tiba-tiba bannya meletus. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang gimana teori dari fenomena tersebut. Oke, sebelum kita bahas ke teorinya, kita bahas dulu sifat dan karakteristik gasnya. Yang pertama ada gas. Gas itu terdiri atas partikel-partikel atau molekul yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian partikel-partikel itu akan bergerak secara bebas ke segala arah. Selanjutnya, jarak antar partikel itu jauh lebih gede ukurannya daripada partikel itu sendiri. Yang keempat, nggak ada gaya tarik menarik atau tolak menolak antar partikel, kecuali dia saat pertumbukan. Nah, bertumbukannya ini unik ya teman-teman, karena dia tuh sempurna. Jadi tumbukan antar partikel maupun partikel dengan dinding wadah itu bersifat lenting sempurna. Pertama kita akan bahas mengenai hukum gas ideal. Perilaku gas ideal dikontrol oleh 3 variabel utama. Yang pertama ada tekanan, volume, dan juga suhu. Nah, suhu dalam hukum ini satuannya Kelvin ya, nggak bisa Celsius, nggak bisa Reaumur, dan lain sebagainya. Nah, hubungan ketiganya akan dijelaskan melalui teori-teori berikut ini. Yang pertama ada hukum Boyle. Jika suhu gas yang berada dalam bejana tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau misalnya suhu di ruangan itu adem-adem aja, atau ngapa-ngapain terus tiba-tiba dikecilin volumenya, partikel yang ada di dalam itu bakal sering nabrak, jadi otomatis tekanannya bakal naik. Nah, dirumuskanlah P sama dengan V sama dengan konstan, terus P1 sama P2 sama dengan P2 kali P2 gitu. P1 ini tekanan awal, V1 ini volume awal, P2 itu tekanan akhir sama volume akhir dari sini. Nah, yang kedua ada hukum Carles. Jika tekanan gas yang berada di dalam bejana tertutup dia jaga konstan, maka volume gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Yang dirumuskan dengan V per T sama dengan konstan, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, maksudnya gimana sih dari hukum Carles ini? Kalau misalnya tekanan ini dibuat nyantai aja gitu, pas dipanasin terus suhunya otomatis naik dong. Nah, mereka bakal makin heboh dan butuh ruangan yang lebih gede gitu. Contohnya kayak balon udara, terus pompa ban, dan lain sebagainya. Terakhir ada hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac ngomong kalau misalnya volume gas yang berada dalam bejana tertutup itu dijaga konstan, maka tekanan gasnya itu berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Contoh, untuk hukum ini kuncinya itu ada di volume. Kalau misalnya volume itu ditutup rapat, kayak misalnya presto deh, ditutup rapat, pas dipanasin, pas prestonya dipanasin itu partikelnya bakal mencar kemana-mana, nabrak sana sini gitu. Makanya kenapa tekanan itu bisa naik secara drastis gitu. Nah, dari ketiga teori tadi bisa kita gabungkan semuanya. Dari tekanannya, volumenya, sama suhunya itu bisa dirumuskan seperti ini. P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Oke, di sini ingat ya, satuan suhunya itu adalah Kelvin. Jadi kalau misalkan ditanya suhunya dalam bentuk Celsius, berarti harus dikonvert dulu ke Kelvin. Ya udah tinggal tambah 273 aja gitu. Oke, biar makin paham, kita bakalan ngerjain kuis dulu, bakal ngerjain soal, nggak banyak, cuma satu aja.
nanti bakalan dibahas bareng-bareng. Oke, di sini udah ada soalnya. Saya izin bacain soalnya. Pertama, sebuah gas ideal mula-mula berada dalam tabung tertutup dengan volume itu 4 liter. Suhunya 27 derajat Celcius dan tekanannya 2 atm. Gas tersebut kemudian dimampatkan sehingga volumenya itu menjadi 2 liter dan suhunya dinaikkan menjadi 127 derajat Celcius. Nah, berapa tekanan gas akhir dalam tabung? Nah, ini tadi pakai rumus yang udah kita pelajarin. Terus di sini pilihan jawabannya adalah ada 5, ada 5,13, 5,23, sama 5,33. Nih, kita langsung ke pakai. Tadi kita ketahuin ya, kalau misalnya volume pertamanya itu adalah 4 liter. Terus tekanannya itu sebesar 2 atm. Nah, suhunya tadi kan diketahui dalam bentuk Celcius. Maka kita harus convert dulu jadi Kelvin. Caranya gimana? Caranya ditambah 273. Ya, jadi 27 plus 273 sama dengan 300. Sebenarnya ini di bawahnya ini ada per 5. 27 per 5 sama 273 per 5. Nah, karena 5 sama 5 bisa dicoret jadi 1, jadi nggak ngaruh gitu ya. Jadi ya udah tinggal ditambah aja. Oke. Jadi 300 Kelvin. Terus yang V2 itu 2 liter. Terus tekanannya itu tadi kan 127. Kita tambahin 273 jadi 400 Kelvin. Terus yang ditanya itu apa? Tekanan gasnya. Tekanan gas yang kedua. Oke, kita pakai rumus persamaan gabungan yang tadi. P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Jadi P1-nya itu 2 dikali 4 per 300 sama dengan P2 kali 2 sama dengan 400. 2 kali 4 8 per 300 sama dengan 2 kali P2 per 400. Kali silang 300 kali 2 dikali P2 sama dengan 8 dikali 400. 300 kali 2 600 P2 sama dengan 8 kali 400 3200. Nah, P2-nya berapa? P2-nya 3200. Ini 600 pindah ke bawah jadi 3200 per 600. Kita sederhanakan jadi 23 per 6. Nah, 23 per 6 itu berapa? 23 per 6 itu sama dengan 5,33. Selesai deh. Oke, jadi jawabannya adalah 533. Nah, gampang kan teman-teman? Jadi kalau misalkan kita paham konsepnya, kita insya Allah bisa ngerjain semua soal-soalnya gitu. Oke, jadi kesimpulannya teori gas kinetik itu cuma nyeritain tentang gimana partikel gas itu bereaksi sama suhu, bereaksi sama volume, bereaksi sama tekanan. Nah, cuman gitu doang sebenarnya. Gampang banget kan? Guys, fisika itu sebenarnya logis. Cuman yang bikin ribet itu kalau kita belum kenal sama konsepnya. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa membuat pemahaman kalian lebih jauh lagi tentang teori gas kinetik, dan semoga saya mendapat nilai pengayaan yang bagus juga dari guru Bu Listi. Oke, saya Radit, saya pamit undur diri. Stay curious and stay study. Thank you. Bye.